Bos saya itu kebiasaannya kalau omset sepi, langsung dia manggil nama mbahnya itu lagi. Didoain lagi lah gini itu ya bang. Posisi itu juga dibarengin sama masnya angkringan samping itu yang jualan nasi kucing itu ngomong spanduk saya amis bang. Anehnya kalau saya udah keluar kok ditawarin kerja lagi gitu loh bang. Si badut ini ngomong, mas badut ini, hati-hati, takutnya kamu nanti buat sasaran tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Baduy Caps Lock. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita udah menghadirkan lagi salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Adit. Nah, Bang Adit ini tinggal di salah satu kota yang ada di daerah Jawa Tengah nih. Dan saat bekerja nih di salah satu makanan inilah pecel lele gitu, dan Bang Adit ini hampir nih sob jadi tumbal pesugihan. Wow. Oke, sebagai ceritanya buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita merinding syahdu di studio. Langsung aja kita gaskan. Gimana nih Bang Adit, kisah pengalamannya nih Bang? Pengalaman saya itu hitungannya baru-baru ini ya bang ya. Oke. Di tahun 2025 habis lebaran kemarin bang, bulan April. Masih hangat berarti ya? Iya, saya problem sama istri, mutusin pulang kampung di orang tua saya di Boyolali bang. Ya saya di Boyolali ya sempet ikut bantu-bantu orang tua dulu ya bang ya. Di situ 1, 2 hari, 3 hari kan kita ikut orang tua udah gede kan, malu lah bang ya. Saya mutusin nyari kerjaan lah di daerah tempat saya lah. Cari-cari, saya buka-buka Facebook, dapatnya daerah Demak bang saya. Oh, daerah Demak. Saya chat, saya telepon bosnya. Waktu itu hari Sabtu bang, Minggu itu langsung disuruh saya berangkat. Ya udah pak, saya besok saya berangkat saya gitu. Minggu pagi saya berangkat, nyampe sono sore bang. Habis mau isya lah bang ya, jam-jam tujuan itu nyampe, dijemput anaknya di terminal itu Semarang bang. Terus nyampe rumahnya dia di Demak itu, perkenalan lah bang. Ya alhamdulillahnya si bapak itu pinter bergaul gitu ya bang. Kayak nganggap saya tuh kayak bukan karyawan, udah kayak adiknya lah bang. Orangnya asik lah Asik ya. ya, oh itu. Rokok aja ditawarin, rokok dulu gini-gini. Nggak langsung kerja sih hari itu ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau udah tahu kerjanya di bidang apa nih? Bidang kuliner bang. Oh, bidang kuliner. Berbagai macam itu ada semua bang. Masakan Nusantara ada semua. Di perumahan itu ya bang ya. Bosnya kan nempatin perumahan itu. Jadi dibikinlah kayak warung kantin lah bang gitu. Jadi ada tanah sebelah sedikit lah bang, tanah sisa hok lah gitu ya. Dibikin dia warungan gitu. Cepet gede sih bang, kayak model angkringan gitu sih bang. Rumah makan lah, tapi udah gede sih bang. Angkringan kan kecil, jadi mau gede bang. Habis interview itu ya bang, kenalin saya bang sama ada namanya Om ya, udah tua sih bang. Jadi saya menganggilnya Om ya, Om Junet. Oke. Panggil lah masih bosnya. Ada karyawan baru, kenalan lah saya. Oh ya Om Adit ini. Cuma dikasih tahu sih bang, sempet diajarin di malam itu juga ya. Ini kerjaannya cuma ngelayanin gini. Terus ngayani es, kadang bikin soto, bikin ini diajarin sih bang gitu. Nanti tutupnya jam 10 malam. Sama Om Junetnya itu, bosnya juga ada di situ sih sambil ngedengerin. Nah habis itu, habis perkenalan itu, si bosnya nyuruh istirahat saya. Habis ngopi, nyuruh istirahat dulu, ya udah istirahat, besok masuk jam 6 pagi. Itu mesnya di mana Bang Adit? Mesnya di situ bang, di lantai 2, tingkat sih bang rumahnya. Habis saya disuruh istirahat, udah saya istirahat tuh bang ya. Saya 5:30 udah bangun sih bang, udah prepare, udah bukain tenda. Jadi warungnya dia pakai
tenda kayak seperti hajatan itu ya bang ya. Jadi model ditali-tali, saya buka-bukain. Si omnya datang, jam 6 juga. Ya, sambil ngobrol, sambil saya diarahin kerjanya gitu. Saya ngepel, si om buka-buka apa itu, ngelap-ngelapin dagangannya sambil ngangkatin masakan-masakan yang kemarin yang dimasak. Itu kan bang harus dianget-angetin lagi ya kan. Kan yang masak itu untuk saat itu kan masih Bunda namanya. Panggilannya saya Bunda. Istrinya si bos saya itu. Dianget-angetin. Terus saya diajarin cara bikin soto, cara bikin nasi goreng, semua ada sih bang. Itu kan suatu perumahan itu ya, dibikin WA group kan saya bang itu dimasuk. Jadi kan pesannya apa-apa itu bosnya nuntutnya semua harus bisa. Dan si omnya itu bisa, serba bisa semua. Saya diajarin itu bang di situ. Ya mulai sedikit-sedikit waktu masih itu tuh masih jadi helper si om itu sih bang saya itu. Nah saya diajarin. Nah mungkin Om Junaid itu seneng kali ya kerjaan saya bagus gini-gini. Mungkin suka diomongin sama bosnya juga. Alhamdulillah gitulah. Bosnya itu semakin baik sama saya gitu bang. Warung rame terus bang. Di WA grup itu pesen lagi, soto pesen lagi, pesen nasi goreng, pesen es ini lagi, pesen terus itu bang. Sampai tembus omset itu hampir 3 juta itu bang. 3 juta per hari bersih? Dijaga cuma 3 orang. Ya bosnya, si bapak, saya sama Om Junaid. Ya kadang dibantuin sama anaknya. Anaknya ada 3, yang gede 1 itu SMP kelas 3. Kadang suka bantuin warung gitu. Dapat 3 minggu itu ya bang, rame kan dagangnya itu ya. Si bosnya ngobrol itu sama Om Junaid itu, kalau mau ada datang orang lagi gitu, cewek buat bantuin masak. Dari Purwodadi bang itu, Mbak Ayu namanya itu. Nah saya dikasih tahu ya nanti jam 9 malam jemput ya gitu. Di daerah pasar Ganepo itu bang, sama masih di Demak juga bang. Ya pas itu saya jemput juga mbaknya itu sampai rumah. Ya udah perkenalan sama bosnya juga, ngobrol-ngobrol, kenalan sama saya, dia suruh istirahat. Situ masih rame terus bang, alhamdulillah rame, dijaga 3 orang. Si Bunda sama si Abi ini kan anak-anak pada manggilnya Bunda sama Abi ya bang ya. Sebenarnya itu usaha ini buat sampingan bang. Kalau si Abi kan saya manggilnya bapak, ini dosen di Universitas Semarang bang. Salah satu universitas di Semarang ya. Nah si Bunda ini manajer perusahaan rokok bang. Ya sebenarnya kalau buat hidup mereka sini sudah cukup. Cuman dia buat sampingan sih bang, punya usaha itu. Pernah ngomong ke saya begitu. Nah jadi dia setiap kerja ya udah langsung tidur. Kerjaan asli di warung itu udah pegang karyawan semua. Nah di situ Mbak Ayu udah bisa megang semua, udah bisa masak semua, udah. Ya saya tetap bagian helper ini. Ada omongan nyeletuk dari si Om. Oh kayaknya buka cabang aja Bi, gini-gini. Oh buka cabang. Iya. Adit udah pintar gini-gini gitu. Ya akhirnya si bos kan namanya orang punya duit ya bang. Di satu waktu itu kan ambisinya juga cukup gede ya bang buat usaha itu. Girangnya kan ke usaha itu kan seneng lah gitu dia bang ya. Langsung itu nyari tempat dulu ya itu ya bang. Dapat itu di daerah Semarang bang. Pas lokasinya itu perempatan lampu merah. Strategis sih bang kalau menurut saya itu. Diajak kan saya ke situ, saya ngomong ini masuk pak gitu. Kalau buat usaha kuliner masuk katanya. Apalagi kan di daerah situ juga ada mahasiswa apa kos-kos itu kan banyak ya bang gitu. Kata saya masuk gitu. Nah kalau buat usahanya apa gitu, kalau kata saya mah penyataan aja pak, pecel ayam gitu. Oke gitu ya gitu. Di situ juga langsung besoknya itu ya bang beli motor VR itu bang. Langsung beli? Iya, serba baru semua itu bang, tenda baru, spanduk semua baru gitu. Di situ dia udah kayak tanda tangan kontrak sewa lapak itu sama yang punya wewenang situlah ya bang. Dia sewanya bukan sama yang punya kios sih bang ya, sama punya orang yang megang situlah ya bang ya gitu. Tapi dijamin aman lah bang gitu. Dia jamin keamanan semua gitu bang. Ya udah Pak bosnya ngatur hari buat jualan awal pertama gitu bang. Terus saya ya udah saya nyari perabotan yang saya list itu yang perluin gini-gini kan bang gitu. Makanya basicnya dulu kan pernah kerja di pecel ayam bang gitu. Jadi saya tahu gitu ya bang, yang beli apa gini saya kasih ke bosnya.
Oh ya, yang dibeli ini, yang kurang ini gitu. Akhirnya dibeliin tuh bang, semua serba baru semua itu bang. Bukalah itu cabang kedua bang. Antusiasnya yang beli, ya ampun bang. Rame juga bang itu, posisi itu juga awal-awal itu bang. Buka pertama itu sampai tembus 800.000 kan udah lumayan ya bang ya gitu. Saya jaga berdua itu sama Mbak Ayu itu. 2 minggu tuh rame banget bang itu. Nah setelah 2 minggu buka cabang itu ya bang, kan setiap hari itu rame, seneng lah bosnya ke saya ya bang. Tapi nggak tahu di malam itu ya, pas hari malam minggu itu bang, sepi itu bang, beneran. Yang beli itu teman saya, yang kan di situ kan saya punya teman ya bang, teman badut yang suka ngamen di situ ya bang ya. Yang beli cuma es teh sama es jeruk doang itu bang. Waduh, seharian? Iya, dari 4 sore sampai jam 2 malam itu bang. Itu aneh banget gitu ya bang. Tapi di situ saya ngomong sama bosnya, belum rezekinya mungkin gitu. Belum rezekinya, ya udah. Lanjut lagi ya bang, terus habis itu masih buka, besok masih normal sih bang, nggak mending, dapat 200.000 jualan, dapat 250.000 gitu. Sepinya nggak sekali doang itu kan, waktu sepi itu saya ya udahlah, mungkin ngomong sama bosnya juga, bosnya bilang kan belum rezekinya, di jalan juga saya biasa ya udahlah mungkin besok. Paginya seperti biasa bang, aktivitas bantuin si om dulu di rumah ya kan, gitu posisi kan kalau warung kesananya kan kita berangkat jam 3 itu ya bang ya. Kita berangkat jam 3, kita bantuin si om dulu, warung di rumah itu kita bantuin dulu. Dan jam 1:30 itu kita siap-siap buat dagangan ke warung saya tadi yang di Semarang itu tadi. Dibantuin sama Mbak Ayu itu tadi bang. Nah posisi itu ya saya ngangetin yang kemarin kan, kalau kita penyetan itu ayam-ayam yang nggak habis kemarin kan bisa diangetin lagi ya bang. Kita angetin lagi. Kita buat jualan di hari itu juga, kita berangkat itu bang. Jadi posisinya saya naik PR itu bang, jadi perabotan dibawa pulang, nanti dibawa lagi ke kerjaan lagi gitu bang. Sama daganganan itu juga. Ya berangkatlah seperti biasa gitu ya bang, berangkat. Sampai tempat kita dasaran lagi, buka lagi. Gitu. Itu dari buka sampai jam 8 malam itu belum ada penglaris sama sekali bang itu. Nah pas itu saya lagi mau nyiapin air panas ya bang, buat nyiapin termos itu ya. Kan saya itu di belakang itu kan kios ya bang ya. Jadi kan nempatin lapak itu di depan kios kosong yang nggak disewa orang lah ya bang gitu, nyawanya itu ya. Ya di situ tuh kayak ada lemparan barang apa gitu ya bang. Dar gitu. Tuh sekali itu. Saya diem aja. Mbak Ayunya tahu itu apa ya gitu. Kata saya mah, nggak tahu lah, paling barang jatuh di dalam angin atau tikus, saya ngomong gitu kan. Habis itu kan bang, saya ngobrol itu ada yang beli tuh, saya ngelayanin dulu, melayani seperti biasa, ya alhamdulillah penglaris. Sekarang saya dapat penglaris kan selalu saya kibas-kibasin tuh uangnya ke dagangan lah, biar ikut laris dagangannya kan, adatnya orang Jawa kan begitu ya bang. Tuh. Lagi saya mau nyuguhin bang itu di kios itu terulang lagi bang, dar gitu. Tapi ada yang nimpah lagi bang? Ada yang nimpah lagi. Habis itu saya ngobrol yuk sama bosnya. Tapi bosnya dengan santai sih ngomongnya. Ya biarin aja gitu. Ya udah tuh, saya biarin aja. Kita kelar. Posisi itu dapat lumayan sih bang. 200.000 kan masih saya anggap lumayan lah bang ya. Nggak terlalu tekor lah gitu ya. Soalnya kita kan ada buat bensin. Sama kayak buat bayar salaran itu ada kan di sana ya bang. Setiap hari itu kadang ngasih 5.000 ke orang buat sampah. Tapi dapat 200.000 cukup lumayan lah alhamdulillah gitu. Pulang, nah pas waktu paginya itu saya itu tidur kan, paginya saya dibangunin bang. Biasanya kan saya bangunnya itu setiap hari jam 10 gitu ya bang. Tapi di jam 5:30 itu saya dibangunin sama bosnya. Saya dikasih tahu ternyata warung saya yang di Semarang itu, yang dipegangin ke saya itu lagi diserang sama tetangganya si bos. Ini dugaan ya bang, dugaan. Kalau keyakinan bos saya begitu. Kalau saya cukup logikanya masuk akalnya, si tetangganya emang iya nggak suka sama sekali sama bosnya itu bang. Nggak suka, kayak menendam kebencian itu loh bang. Asli itu, demi Allah saya nggak bohong itu. Benci sekali sama bos saya itu. Cuman saya nggak habis pikirnya, orangnya itu sampai nekat kalau emang benci kenapa harus pakai hal gaib. Tapi keyakinan bos saya iya gitu. Nah disitunya dia kenal, hubungin orang pinter, dapat kenalan dari teman saya yang badut ngamen di lampu merah itu. Kan di lampu merah itu kan ada ngamen setiap malam kan, ngamen pakai badut boneka itu ya bang ya.
Jadi setiap nongkrong itu kan kadang di tempat saya aja saya akrab sama dia. Dia cerita kalau punya kenalan orang pintar. Ya datanglah dia ke rumah bang. Posisi itu pagi jam 10 pagi tuh. Ya emang dia mungkin dibaca apanya ya bang satu rumah. Ngomong katanya ada yang nggak suka orang dekat gitu. Itu ngomong sendiri depan saya. Posisi itu bener bang. Yang sepi dia nebak nggak tahu penebak tapi orang pintar itu bener ngomongnya yang diserang itu yang di warung saya di Semarang. Kalau yang pertama enggak? Yang pertama masih normal. Yang pertama itu kayak tulang punggungnya sebenarnya bang. Masih buat nutupin kayak operasional apa. Soalnya omsetnya masih bagus bang. Si orang pintar itu ngomong yang diserang di situ. Ya mungkin saya ngomong sama bos saya. Oh, mungkin yang kemarin kejadian lempar di dalam kios itu mungkin apa pengaruhnya itu. Simbahnya ngomong, iya benar, itu udah mulai. Ngomongnya begitu bang. Ya saya bukan mau percaya nggak percaya, tapi memang kejadiannya begitu ya bang. Habis itu saya berangkatlah, tetap. Kalau bos saya kan mau kejadian apa aja ya bang, dia tetap konsisten jualan terus bang. Jualan buka lagi, tetap buka itu. Walaupun ngomongnya ada lagi Mbak Dukun, katanya kan kalau ngomongnya Om Junet kan suruh libur dulu ya, biar didoain dulu itu. Tempatnya dulu gitu. Tapi bos saya suruh buka aja. Mbahnya diomongin kalau ambil buka aja nggak apa-apa ya mbah, gitu. Nggak apa-apa bilangnya. Ya udah kesono semua bang, bawa air. Saya disuruh duluan, suruh bawa air dulu. Habis saya suruh nyiramin sekeliling lapak, saya siramin semua. Nggak lama kemudian saya buka-buka dulu kan semuanya bang, kayak seperti saya nyiapin gelas, piring, tatakan kompor apa semua kan, nyiapin ayamnya di etalase. Bos saya datang ambil bawa lakban, ambil nambah tulisan, ya naruh, ya mungkin kayak aji-ajian apa ya, saya nggak tahu dari mbahnya itu suruh ngelakban ke saya dari pojok-pojok, kan pakai tenda saya ya, tiang 4 itu suruh mojokin itu semua, ditali sama lakban itu bang. Ya habis itu malamnya ya rame bang, alhamdulillah rame, jualannya ya dapat 600, hampir 700 gitu, jadi nggak kayak orang jualan kok sampai nggak ada yang beli itu bang. Gitu. Alhamdulillah di situ rame gitu, pas posisi itu. Seminggu 2 minggu masih rame, masih normal lah, yang nggak ada apa-apa lagi ya bang. Gitu. Itu warung yang di perumahan tuh sepi lagi. Malah kagetnya bos saya tuh yang perumahan itu. Yang utamanya ini. Utamanya itu yang buat tulang punggungnya itu di situ malah sepi bang. Itu dapat omset cuma 150.000 bang. Yang tadinya berjuta-juta ya. Dari pagi sampai malam itu. Curiga bosnya itu kan. Datengin lagi mbahnya itu. Diserang lagi ngomongnya. Sama serang sama tetangganya lagi. Tapi berubahnya dugaannya ada 2 orang. 2 orang? Sama satu perumahan ini ada 2 orang. Si mbahnya suruh ngadain pengajian di hari malam Jumat itu ya bang, habis maghrib itu. Posisi itu di Semarang, saya diliburin. Saya, Mbak Ayu, sama si Om suruh fokus ke situ, ke warung yang di perumahan semua. Nah, pas pengajian, Mbak Ayu kan lagi kena halangan tuh ya bang ya. Sengaja disuruh nunggu di bawah, nunggu warung. Sama si Om kan non muslim ya. Saya sama bapak sama ya bunda sama mbah sama anak-anaknya aja yang di atas ngedoa, ambil bawa air. Jadi pas waktu saya ngedoa di situ bang, itu di pojokan yang buat bos saya kan suka nyimpen peninggalan keris gitu, ini asli ya bang, keris-keris itu disimpan di atas itu ya bang. Itu di bawah itu ada kayak kakek-kakek lagi duduk ya bang. Tapi sekelebatan doang itu 10 detik lah. Itu habis itu saya duduk gini, saya dungkrung gini, habis itu saya lihat lagi hilang. Tapi saya waktu itu nggak mau ini, takutnya kan posisi kayak gitu lagi ngaji kan bikin heboh kan bang. Saya selimurin godain anak-anak lagi ngaji sambil saya godain itu ya. Habis kelar itu kan bang, kan ada air yang didoain ya, suruh siramin semua ke rumah buat ngepel lagi. Terus ada yang disuruh minum. Ya udah, keinginan saya ya udah pengennya bosnya juga maju kan, kalau bos maju kan pasti gaji di kayak karyawannya kan ikut naik lagi lah bang ya gitu.
pengennya yang maju. Nah posisi itu saya cerita kasih bosnya. Itu ada kakak-kakak di bawah tempat keris kata saya mau. Dia ngomongnya dengan santai juga, udah biarin aja gitu. Masih begitu bang. Nah akhirnya di situ saya mulai ini Abi ini sebenarnya udah tahu. Mungkin dari serangan, kalau saya itu sebenarnya tuh mikirnya tuh ya takut sih bang sebenarnya ya bang. Cuman berhubung saya mikirnya nyari kerjaan juga susah ya bang. Itu udah asli sosok loh bang saya yang lihat. Cuman ya udahlah saya jalanin dulu ya bang. Saya nggak ambil pusing, paling saya curhat sama Mbak Ayu itu tadi, sama Om Junet suruh diem aja, nggak usah ngomong-ngomong lagi gitu. Sampai saya tidur di luar itu demi Allah bang. Nggak pernah saya itu tidur di atas lagi tuh. Ya setelah itu kan ya mulai normal lah bang ya. Normal, rame, udah mulai standar lah ya. Nggak sepi ya, nggak sepi-sepi amat gitu ya. Nambah orang lah bang itu. Ini nambah karyawan lagi yang di utama atau yang di cabang nih? Ya otomatis di utama dulu bang gitu. Nambah dulu. Nambah orang Purwodadi juga. Saya suruh jemput juga di lokasi yang sama Mbak Ayu kemarin. Mbak Yanti namanya. Ya saya jemput. Terus ya malam lah ya bang ya. Udah malam di lokasi yang sama saya jemput. Terus suruh istirahat ya udahlah gitu. Schedule-nya dia diatur sama bosnya sendiri sih gitu. Besoknya saya jualan lagi sama Mbak Ayu seperti biasa dan si Om ini sama Mbak Yanti tadi yang baru tadi di rumah. Nah, ternyata saya dengar rumornya buka cabang lagi dekat rumah di situ. Oh, fokus buka cabang lagi. Oke. Khusus penyetan pecel ayam gitu. Kalau di rumah kan penyetan ada, yang kata saya bilang ya bang, soto ada, semua ada bang gitu. Kalau di rumah di mes saya itu ya, tempat saya Semarang penyetan aja. Ini buka baru lagi penyetan lagi. Bukalah penyetan itu bang. Ini kalau ini pakai kios bang. Oh, pakai kios. Iya. Ya, saya biasa pagi bantuin di rumah. Saya enggak, saya suruh buka, saya yang disuruh rapi-rapi. Saya suruh masang spanduk, saya disuruh. Pokoknya saya semua yang masang meja apa itu saya. Jadi yang di rumah itu cuma ada om sama cewek-cewek itu yang buat ngurus-ngurus tiap pagi. Tapi tetap saya sorenya tetap jualan di lokasi saya sendiri di Semarang. Ya, saya seperti biasa sih gotongin kayak meja-meja, karena ada meja kan di sana emang banyak ya, taruh di kios yang baru ini. Buka lagi tuh pengajian, didoain lagi bang, bareng-bareng itu. Ya di sono juga tutup, di warung utama itu kan doain buat itu ya bang, di warung baru ini, lokasinya sama di Demak bang. Habis didoain besok mulai jualan, ya alhamdulillah rame bang itu awal-awal itu. Pas posisi itu saya gajian juga bang. Pas waktu itu kan sebenarnya gaji saya 2 juta ya, langsung dibonusin sama bos saya 2.500.000, itu cukup gede di daerah saya bang. Alhamdulillah. Di daerah Demak kan 2.500.000 ikut orang itu paling gede bang. Udah makan semua di situ, ngopi apa semua di situ, 2.500.000 udah gede lah bang gitu ya. Tambah semangat lagi saya bang gitu. Malah kayak anggapan gaib-gaib saya nggak pikirin posisi itu. Gimana lagi bang gaji segitu, udah bersih kan bang gitu. Saya malah semangat lagi, semoga bosnya itu buka cabang lagi, pasti saya nanti gajinya makin gede. Naik gitu lagi bang. ya. Iya, bukalah itu. Dan di situ di rolling bang. Dia bukanya kan di warung yang baru ini, yang di Demak ini, yang pakai kios ini, penyetan ini diganti Mbak Ayu. Yang Mbak Yantinya ikut saya jualan. Yang Mbak Ayu kan udah bisa ya, udah bisa goreng, udah bisa ini dipegangin sendiri. Tapi bukanya sore bang. Kan tinggal bawa sambal sama ayam-ayamnya sama lalapan doang ke situ ya bang, dianterin buka doang kan, kayak meja kan udah ditata. Kalau tempat saya kan harus dari awal bang, tenda didiriin dulu, gerobak apa gitu kan, jadi harus berdua. Mbak Yanti kan ikut-ikut bantu saya, bil saya training lagi lah. Mbak Ayunya di situ, si Omnya sendiri, tapi udah rencana mau nambah lagi karyawan itu posisinya, jualan. Posisi di jalan, Mbak Yantinya yang sebenarnya ngelihat pertama itu bukan saya, Mbak Yanti dulu.
saya ngobrol sama dia ngomong kayak ada hitam-hitam gede banget gitu. Kemarin saya tidur dia gitu. Terus dia tidur, katanya dia diimpiin diirip-irip sirap-sirap itu bang, kalau kata Jawanya itu ya. Oh, kerap-kerap ya. Cuma direp-repnya dia aneh bang. Jadi posisi dia tidur ngomong ke saya, aku digulung sama kasur. Kasur yang ditidurin itu gue gulung dia gitu. Loh kok bisa mbak? Terus dia bilang, wah, aku betah nggak ya gitu. Tak kasih semangat lagi tuh bang. Semangatin mbak, bosnya ini baik, aku ngomong gitu ya. Lumayan mbak, gajinya juga, mau kerja juga nggak capek ini mbak, apa tuh teh mbak lah gitu ya. Ikut orang jualan mbak, kayak kan dia basicnya ART ya bang ya. Kalau ART kan tiap hari kerja, tiap menit bersihin ini, kalau ini jualan kan capek nggak terlalu lah bang gitu. Posisi itu saya yakinin ya udahlah, betah-betah. Terus dia ngomong, saya ngomong gini, jangan ngobrol kayak gini lagi ya mbak, nanti kalau ngobrol kayak gini saya di rumah jadi parno gitu. Soalnya saya kan tidurnya di luar sendiri bang. Di atas lantai 2 kan cewek-cewek bang. Terus saya juga takut sebenarnya kan. Si lantai 2 ini kawannya modelnya slide gitu loh bang, slide kaca gitu loh bang, jadi tinggal ini, itu sebenarnya space-nya ada sekatnya, itu bisa buat saya. Cuma saya udah ngeliat, ini udah takut gara-gara kakek-kakek yang kemarin waktu saya yasinan itu udah nggak mau saya tidur di situ lagi bang gitu. Posisi saya balik pakai PR ya bang. PR saya kan buat angkut-angkut ya bang. Jadi saya pulang itu bawa dagangan sambil kayak perabotan piring-piring gelas itu saya bawa pulang bang. Soalnya di tempat jualan saya itu kan takutnya paling yang saya tak gembok itu cuman pagar apa tuh, tiang-tiang buat tenda sama tendanya sama kursi-kursi bang. Kalau yang buat kompor-kompor saya bawa pulang. Nah habis itu saya nyampe rumah sama Mbak Yantinya, saya beres-beres barang-barang. Ya udah saya tidur biasa, Mbak Yanti juga tidur. Tapi dalam pikiran saya, oh ya, ini berarti di sini sudah mulai gitu. Mulai ada gaib-gaibnya, udah ada bang gitu. Habis itu dapat 3 hari, Mbak Yantinya pamit keluar. Ada saya ngomong, posisi itu nggak ada bosnya bang. Kata saya, Mbak, gaji Mbak sayang Mbak seminggu. Kata bosnya kan suruh nunggu bosnya dulu lagi keluar kota ya bang. Kalau dia pulang, langsung pulang, dia nggak bakal digaji, yang kasih seminggu. Tapi dia nekat aja bang. Jam 9 pagi saya anterin pulang ke halte itu. Mbak Yantinya itu. Udah bawa tas itu pagi-pagi, udah niatnya kalinya bang. Saya anterin pulang, saya ngomong sama bosnya, udah nekat pulang. Terus bosnya bilang ke saya, yus biarin dia pulang gitu. Gitu doang. Tapi habis itu emang saya ngobongin dia, gaji emang sengaja nggak dikasih. Emang bosnya gimana ya bang, agak disiplin lah bang dia. Emang cara Mbak Yanti juga kalau saya ngomong kurang bener ya bang. Pamit di posisi bosnya lagi nggak ada. Tapi dia waktu itu kan WA saya, dia udah nggak kuat di situ ya. Dia suka mual-mual, katanya sering muntah-muntah sendiri juga. Habis diliatin kayak gitu kan bang. Gitu. Nah habis itu saya juga otomatis di jualan di Semarang kan saya jualan sendiri ya bang. Sehari 2 hari saya mampu bang. Buka tenda sendiri, walaupun saya minta bantuan ya. Di sono kan kalau masang tenda itu dipegangin dulu 1 orang ya bang. Saya minta tolong sama badut itu yang saya ceritain, badut ngamen itu ya bang. Itu kan udah akrab sama saya bang ya. Mas Iwan namanya, saya dibantuin, saya diiniin. Tapi saya sekali bayar itu ya 5.000, kadang saya kasih 10.000. Tapi saya ngomong bosnya. Nah saya ngomong sama bosnya sekalian, kalau Mas Iwan suruh bantuin nanti dibayar bulan gimana. Kalau jualan biarin saya 1 orang aja cukup lah Pak. Untuk buat prepare apa dasaran itu doang lah bang. Sama bongkaran tendanya kan kok gede ya bang tendanya itu ya. Terus bos saya setuju dan si masnya itu digaji 500.000, hari itu juga mau kerja itu bang. Nah pas waktu saya sama Iwan itu warung nggak ada rame-ramenya sama sekali bang. Asli sepi itu. Itu dapat ada yang 70.000, 80.000. Nah didoain lagi. Bos saya itu kebiasaannya kalau warung omset kan ada catatannya ya bang. Kalau omset sepi langsung dia manggil sama mbahnya itu lagi. Didoain lagi lah gini itu ya bang. Ya bagus sih bang didoain ya. Tapi itu tetap sepi lagi bang gitu.
posisi itu juga dibarengin sama masnya angkringan samping itu yang jualan nasi kucing itu ngomong spanduk saya amis bang. Amisnya ini, amis apa Bang Adit? Itu kayak amis darah. Saya nelpon nama bos saya, Pak saya berantem, saya izin gitu ya. Pak saya berantem aja ya sama mas kucingan. Loh kenapa lah mas kucingan ini ngomongnya katanya spanduk amis, padahal kan spanduk baru loh Pak. Terus kemarin habis dicuci loh dapat ini. Spanduk itu katanya bau amis. Sampai nyengat ke dia itu. Saya kan nggak terima ya bang, saya coba tegur, kok amis-amis apanya gitu. Di mama saya itu nggak amis. Lah, saya nelpon sama bos saya, bosnya saya datang. Ya udah diselesaikan sama bos saya tau. Dikasih molto itu semua bang. Molto sasetan, dibeli molto sasetan tuh, disiram itu spanduk pecel ayam saya. Udah itu kelar. Sampai di situ saya sempat mau berantem kan itu. Saya nggak ngobrol dulu sama mas itu ya. Kan kalau angkringan di sana kan ada yang bilang juga ya gitu ya. Saya nggak ngobrol. Nah, saya ngobrol sama mas badutnya itu ya, ngamen itu. Saya ngomong, emang iya bau amis. Oh Dit, aku gak belain siapa-siapa. Kan bau amis. Loh kok bisa amis? Kan kalau di logika ya bang, saya bawa makan di situ kan setengah matang bang. Nggak pernah saya nyuci. Lele juga udah setengah matang bang. Iya. Kok bisa amisnya dari mana ya bang gitu. Mas Nahib bilangnya ngomongnya amis darah. Di situ saya ngomong ke Abi sama bapaknya, bos saya itu ngomongnya, yaudah biarin aja, nggak usah dibikin, udah beres, udah dikasih molto, udah wangi lagi. Udah saya jualan, tapi sepi bang. Posisi itu habis berantem itu nggak ada yang beli sama sekali. Tutup saya bang, habis itu tutup jam 1 itu, saya ngomong Pak sepi, saya jenuh, tutup aja. Terus saya tutup, dan habis itu saya pulang ya udah, saya berpikiran gini bang. Aduh, namanya kita jualan kan kalau posisi sepi itu kan kita nggak enak sama bosnya ya bang ya. Kayak ada beban sendiri lah kalau saya ya bang ya. Namanya kita bawa makanan setengah mateng, posisi 2 hari itu kalau emang nggak laku itu harus kebuang ya bang. Saya nggak enak di posisi itu, saya ngobrol sama bosnya. Ya udah ngobrol gimana Pak, ini sepi terus. Soalnya udah 4 hari sepi terus. Bosnya suruh ya udah nggak usah mikirin. Yang penting lu masih digaji kan gitu. Nggak usah mikir, saya nggak enak doang Pak gitu. Sempat saya mau tukeran sama si Om, biar pegang si Om aja gimana Pak, saya di sini saya gitu. Udah kamu di sono aja, kamu udah cocok di sono, si Om juga nggak bisa pakai VR, kamu gitu. So, tapi ya udah saya jalan, tapi sepi nggak apa-apa ya Pak, yang saya cuma nggak enak aja, saya ngomong gitu. Nah habis itu warung sepi, cuma saya dapat info lagi, bosnya mau ke situ. Ya udah saya tungguin, suruh bikin es jeruk 2. Ya udah, saya ternyata sama orang pinter lagi. Sama orang pintar datang ya? Iya, tapi posisinya orang pinternya masih muda gitu loh bang, gaul lah. Gitu. Nah, itu asli sih bang, saya diunjukin ke saya bang. Saya kayak katanya itu kalau kata Jawanya saya dirumat gitu loh bang. Kalau itu dia ngomongnya gini, ini ada orang yang nggak senang sama karyawanmu ini, bawa aura negatif. Saya sempat tersinggung di situ bang. Ngomongnya gini, sampai ngomong ini beneran ya bang, ngomongnya gini. Kata kemarin dia ngomong saya udah ngelakuin hal 6 dosa apa gimana gitu ya bang. Terus saya logika, oh iya namanya orang hidup macam-macam dosa pasti udah dilakuin ya bang. Tapi kan nggak akan mengaruh di situ kan bang itu. Nah si orang pinternya itu emang nuduhnya ke saya gitu ya. Saya pikir oh iya bener sih, ya nggak apa-apa, saya masuk akal lah gitu ya. Cuma saya sempat sengit sih bang gitu ya. Kok nuduhnya ngomongnya katanya saya bawa aura negatif kan. Sampai pernah mau ada omongan bosnya juga ngomong ya udah bawa neng laut biasanya dilarung neng laut sih. Didusi daleman-dalemannya barang diumbahin neng kono. Ngomongnya gitu kan, kata Jawanya kan biar bersih gitu loh bang. Itu ya kata orang pinternya itu. Nah, habis itu saya diunjukin sektian dia. Katanya saya bisa dibersihin lah sama dia waktu itu ya, malam itu ya bang. Jam 11 malam lah di situ itu, di warung lah bang gitu ya. Saya suruh ambil gelas, pakai air bang itu. Warung sengaja dimatiin dulu lampunya, ditutup dulu bang. Ya pas sepi lagi ada yang beli ya bang gitu. Itu saya dibacain apa gitu ya bang. Tahu-tahu di gelas itu tuh ada batunya bang. Dari tangannya itu keluar batunya. Tapi itu kata dia itu batumu, itu pusakamu gitu. Ini auramu, ngomongnya gitu bang.
Saya suruh nyimpen, saya simpen sampai sekarang. Oke. Ya habis itu katanya saya udah dibaca, udah dibersihin. Ya nggak ada pengaruhnya bang. Habis itu tetap sepi lagi warungnya. Besoknya hari itu ada pelanggan beli. Saya sempat nanya, kok kemarin kemana gitu. Saya kan ngomong ya, saya sempat naruh perasaan kok nggak datang lagi gitu. Oh mas, masa pecel ayam terus, sekali-kali yang lain. Ya, alhamdulillah di hati kan, oh berarti nggak masalah apa-apa gitu ya bang. Yang kedua, ada lagi itu yang dua. Mulai ini bang, saya suka seneng ya bang ya. Oh ya ada yang beli lagi. Terus ada yang beli lagi. Ternyata ngomong gini, loh kemarin tutup mas. Padahal saya buka bang. Teh, itu sampai saya teleponin bosnya, saya suruh ngomong. Mbak, iki pernah ora mbak ngerti warungku tutup gitu kan saya ngomong. Ini aku kesini kamu tutup mas. Saya buka mbak. Saat teleponin bosnya ya, bosnya sampai nggak percaya itu bang. Oh iya bener. Akhirnya di pikiran bosnya bener bang. Itu, oh ini ada yang nyerang lagi, ada yang nyerang lagi. Di posisi itu tempelan yang sewaktu awal buka itu bang, dicabutin lagi. Diganti sama yang punya mas apa tuh kiai yang baru ini kemarin tadi itu yang masih muda itu yang orang pinter itu ya. Diganti itu sama dia, kalau dia dipendem bang. Saya suruh bongkarin satu-satu, saya sempilin satu-satu di sini sama yang di depan ruko sama di pinggir jalan rayanya pas itu. Ya habis itu tetep bang. Yang beli cuma 1, 2, kadang 4 biji, nggak bisa ngobatin warung saya itu. Dan warung saya itu nggak bisa ngobatin. Nah, ada di pikiran orang pinter itu, ngomongnya, ini mungkin dari rumah. Nggak logis juga sih bang, kalau saya mikirnya kok rumah kok bisa kotor ya bang. Bosnya masuk akal ngomongnya. Ternyata ada rumah satu yang nggak pernah diurusin sama dia bang. Saya lagi kan, saya hitungannya di situ saya orang udah dipercaya ya bang. Saya baru bersihin bang. Saya bersihin itu rumah, yang posisinya juga di Demak deket kios yang Mbak Ayu itu bang. Saya OTW ke sana, saya naik motor, saya bersihin tuh warung, apa tuh rumah. Bang, gelap beneran itu bang. Auranya saya kerasa bang. Orang alam juga pasti kerasa itu kalau itu serem bang. Padahal rumah bagus, masih ada sofa, masih ada TV, masih ada AC. Terus saya beresin kamar belakang itu, kamar mandi belakang itu ya bang. Itu ada jendela sekecil sekotak itulah ya bang. Ada tralisnya, pagar besinya. Ada celah lubang ini. Saya lihat dari jauh itu kayak mata bang, kayak orang ngintip. Saya sempat lari bang, sampai tetangga itu ngomong, kenapa mas? Ada tikus ya ngomongnya gitu. Datang tuh si mbah itu yang orang pintar yang baru itu ya bang, sama bos saya itu. Dan di situ saya suruh pulang ke rumah yang rumah awal itu ya bang. Saya suruh bikin kopi, air putih, teh, sama suruh beli bunga kenongo, kalau kata Jawa kenongo ya bang, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya ya. Suruh beli bunga kenongo, sama suruh bawa gelas 4. Saya suruh bawa 4 sambil bawa dupa. Sebelumnya bosnya emang udah beli dupanya itu bang. Saya suruh datang lagi ke rumah, terus saya kasih air, gelasnya satu-satu itu yang kopi ya air, sama bunga kenongonya itu kasih air. Air putihnya 2. Terus air teh sama air kopi sama air kenongo, yang satunya buat kenongo itu taruh di kamar. Tapi yang naruh bukan saya nggak boleh masuk. Yang naruh bosnya sama saya nungguin di luar. Sambil ngopi sama ngerokok ya saya bang di luar, saya nungguin habis maghrib tuh dia kelar. Saya belum dikasih tahu itu buat apa itu ya bang. Cuma di satu kamar itu nggak boleh orang lain masuk. Saya belum tahu itu. Nah ditutup lah. Tapi setiap hari saya suruh bikin itu, beli bunga, sama bikin kopi suruh bersihin itu sama bosnya. Yang waktu herannya itu, yang hari keempat, saya kan digantikan bang, tiap hari itu diganti. Kok air tehnya bisa nyusut gitu ya, bisa berkurang. Kan posisinya kan saya ngasihnya 1 gelas itu kan ngepres kayak orang nyuguhin beli ya bang. Itu berkurangnya kelihatan ya bang. Itu yang teh ya. Kalau yang kopi sama air putih itu normal. Bisa yang penting saya cuci, saya ganti yang baru gitu. Saya taruh di meja tamu lagi.
Terus bosnya biasa datang lagi ya bang, kayak mobil, dia masuk lagi, dia ngedoa sendiri bang. Nggak tahu ngedoa apa ya, cuman dia ngedoa sambil bawa yang saya siapin itu, ya bunga kenongo itu sama kopi sama teh lagi. Hari-hari saya gitu. Nah di situ tetap aja warung yang di Semarang saya tetap aja sepi bang. Dan pada akhirnya itu saya suruh tutup, suruh bawa gerobaknya pulang. Nggak bisa dilanjutin lagi jualan di situ. Ya udah saya paham, ya udahlah. Saya pegang mana pak? Bantu-bantu rumah dulu aja. Gitu. Saya bantu-bantu rumah. Ya udah pak, kata saya gitu. Kan di Semarang kan sudah ditutup ya bang. Ya otomatis saya kerjanya kan bantu-bantu di rumah sambil bantu-bantu si Om Junet tadi ya, warungan sama ngurusin rumah lah bang. Oh di rumah kan kerjanya ya macam-macam sih bang. Kadang ada yang ngepel rumah, jualan, ngejualin, bikin pesenan, kan ada WA grupnya dengan jam 10 mungkin blok ini mesen nasi goreng ya saya bikinin. Jadi macam-macam, nggak harus si Om ya bang, ganti-ganti. Dan waktu pas malam kan udah mulai rehat ya bang ya, udah mulai agak santai lah bang ya. Tutup kan jam 10:30 malam ya bang. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama si bos saya itu, si bapak. Kan jadi ada meja kasir di pas tengahan itu ya bang, itu ada etalase rokok, meja kasir dah di situ ya. Itu ada barang-barang kecil. Itu ada minyak kayu putih bisa jatuh sendiri dari atas etalase rokok ke bawah, itu bisa jatuh sendiri. Oh, saya kaget, tapi bos saya santai. Bos saya itu gimana ya bang? Wah, mesti dia kayak nggak takut. Dia santai banget. Saya ngomong, Pak saya pengen cek CCTV, kan ada CCTV-nya. Ya ntar. Tapi sampai sekarang nggak dikasih CCTV-nya. Ngomongnya ya ntar aja gitu. Ya udah, saya ceritain ke Om Junet itu. Ngomongnya gini, itu mah biarin aja, nggak usah dibahas lagi, nanti kamu takut sendiri. Emang iya bang, kalau dibahas itu semakin kita malah takut sendiri. Jadi saya emang anggapnya ya udahlah gitu, cukup tahu saja gitu. Terus besoknya seperti biasa buka, warung masih stabil sih bang. Masih omset masih aman, pesanan masih lancar gitu. Nah pas di situ Mbak Ayunya diserang sakit itu, panas lah bang, sampai 5 hari itu sakit. Ya kayak sakitnya itu mendadak banget sih, padahal kemarin itu sehat-sehat aja ya, tahu-tahu sakit aja itu. Saya otomatis dijagain di warung yang di satunya kios tadi, yang di daerah Demak juga itu. Tapi tetap saya bukanya sore sambil bantu di sini. Saya buka-buka ke sono, malamnya itu sebelum saya mau buka jam sore, saya suruh ngambil barang yang dipendam di depan kios sama bos saya, bapak itu ya. Dit, nanti lihat-lihat dulu kalau ada orang, kalau nggak ada orang, ambil tuh barang di dalam tanah dipendam. Saya ambil bang, itu isinya ya batu sama amalan lah bang ya. Saya nggak buka lah itu, cuma selintas saya lihat. Ya udah saya kasih, saya buka seperti biasa. Ya udah masih stabil, jualannya masih bagus. Bisa sampai rumah, kejadian lagi bang. Posisinya itu bos saya lagi sholat di lantai 2. Itu memang udah maghrib ya gitulah ya, maghrib udah lewat itu ya. Tapi saya ngeliat bosnya sholat kok ada bayangan 2 gitu loh. Kalau namanya orang sholat kan ada bayangan 1 ya, itu 2 bayangan itu bang. Cuma saya udahlah, saya nggak anggap, pusing bang, takutnya saya malah parno lagi gitu bang. Langsung saya itu diem aja ngambil jemuran, saya turun aja diem gitu. Saya nggak ngomong ke si bapak, saya nggak ngomong. Sama teman saya juga nggak ngomong, saya diem aja gitu. Saya berpikirnya gini, oh, ternyata di rumah lebih parah gitu ya bang. Saya besoknya itu sore mau maghrib, suruh nyiapin teh, kopi, kembang kenongo itu buat ke rumah satunya itu. Saya ke sono itu, baru itu saya diajak ke bosnya masuk ke dalam rumah itu. Sebelumnya saya dilarang bang di kamar itu. Nah saya datang ke situ, masuk ke situ, bosnya juga masuk duluan. Udah masuk aja temenin gitu. Bosnya udah duduk, udah ini udah kamu duduk. Saya di belakangnya dia. Itu ada AC segitu bang. Itu ada bayangan asli sosok genderuwo itu. Wah ngerinya bang, budi dhuwur itu ya. Dia tinggi bang.
itu ada 15 detik, 20 detik nggak hilang bang. Saya sempat dungkrung gini bang, saya tunggu gini biar nggak mau ngelihat sama dia. Saya lihat lagi, ada lagi. Cuma dia nggak ada matanya bang. Dia seperti sosok doang, nggak ngelihat matanya. Nggak ada matanya, hidungnya nggak ada. Sosok gendro-grubul gitu kayak gitu bang. Saya sempat takut bang, mau teriak itu saya bang. Cuma kan saya nggak enak, bos saya lagi ngaji bang, lagi ngiyasin ya kan. Sampai cepet-cepet diem doang, habis itu dia hilang. Ini demi Allah bang, itu sampai saya takutnya, sampai saya buat tidur, sampai tidur benar saya sambil dungkrung gini. Sampai bos saya kelar, Yasin, baca Yasin, doa dia itu ya. Saya dijawel sini, malah turu kayak gitu. Sampai gitu, saya nggak ngomong sama bos saya. Percuma bang, kalau saya ngomong, dia paling jawab santai, dan bilangnya saya suka dicengin tuh saya penakut gitu bang. Ya udah, saya pulang, kepikiran di saya bang, itu apa gitu loh. Itu makhluk apa itu? Dan saya juga baru tahu bang, itu di situ ada foto sajen sama dia tuh ada foto cewek sama anaknya. Demi Allah itu bang. Enggak, saya nggak tahu itu niatnya apa, nggak tahu saya. Dan ternyata itu selama itu saya kan sering nyiapin kopi, teh apa itu, yang rokok sebatang itu, yang kakak dengan buat lucu-lucuan itu buat mbah-mbah gitu, buat mbah yang di sono gitu. Itu ada foto, tapi apa gunanya foto? Saya nggak tahu. Mungkin saya nggak mau berpikiran jelek, ya udah saya iniin. Saya pulang, saya anterin bos saya bonceng pakai motor itu. Biasanya kan saya duluan sendirian, dia nyusul bang. Tapi habis itu saya sendiri sama dia bareng. Apa nggak bisa tidur saya mikir itu. Saya ngobrol sama Mbak Ayu itu ya bang, posisi habis kejadian itu. Makanya dia langsung ngomongnya, udahlah saya udah nggak kuat di sini. Dia, lu perkara apa nggak kuat, kerjaannya kan kadang aku bantu. Saya ngomong gitu ya. Ya bukan masalah itu juga mas, ya panggil saya mas. Aku sakitnya ini, udah beli obat sama bundanya juga. Ini kok nggak sembuh. Kalau masuk angin biasa kan ini. Ya udah dia telepon keluarganya, dia pulang mau dijemput. Tapi jemput di daerah Gubuk, ngomongnya terminal Gubuk ya bang. Ya udah saya anterin Gubuk. Tapi dia ternyata sudah pamitan sama bosnya. Dan saya baru tahu ternyata dia itu lagi ada problem juga sama bosnya. Bunda nggak tahu mungkin masalah gaji atau apa ya bang. Tapi kalau si Mbak Ayu bilang ke saya, bukan karena kerja, bukan karena si bosnya, ya mungkin karena gangguan itu juga bang. Gitu. Pas posisi sakit dia sering sesek juga bang. Gitu. Ya dia pulang, nyampe halte aja dia katanya udah enteng badannya bang. Nyampe ke terminal Gubuk juga dia masih WA nama saya, aku udah enakan mas gitu. Jemput keluarganya juga enakan. Sampai obat yang masih banyak itu nggak diminum lagi sama dia. Nah di situ saya sudah mulai curiga ya. Takutnya apa? Nyerangnya ke karyawan juga. Saya takut di situ juga saya punya parno bang. Ya habis itu saya udahlah, saya tinggal berdua bang. Saya sama Om Junet aja itu megang 2 warung. Yang di rumah sama yang di warung di Demak itu. Kalau sore kan buka di kios satunya tadi ya bang ya. Saya jaga di sana. Kalau si Om kan sampai jam 11 dia pulang pergi. Yang di mes berarti saya doang. Ya akhirnya saya disuruh tidur di atas. Karena waktu posisi itu ada pelanggan jam 11 malam melihat saya tidur di luar kan bunda itu ngomong kayaknya nggak pantas tidur di luar. Udah tidur di atas saja. Nggak usah takut, nggak ada apa-apa gitu, calana ngomongnya gitu. Ya udah saya tidur di atas bang. Kadang kan saya sambil ngurusin kucing-kucing ya bang, saya ditemenin sama kucing-kucing itu. Ya udah saya tidur di atas. Ya besoknya sehari 2 hari 3 hari stabil, yang beli seperti biasa ya bang. Ada rencana juga mau nambah karyawan lagi. Posisi itu kan bos saya itu yang bunda itu kan seringnya itu di kamar mandi itu sampai lama ya bang ya. Itu sampai kuat 4 jam, 5 jam itu ya. Saya posisi kebelet itu ya bang. Saya kebelet. Nah posisi saya agak, bu bisa nggak agak cepat saya ngomong gitu. Pakai kamar mandi di atas aja. Ya udah saya di situ ya. Saya kan namanya cowok ya bang. Saya kencingan berdiri ya di situ ya. Di depannya ada kacanya itu. Itu ada sosok ya juga bang. Saya bukan langsung lari, saya nggak cebok nggak apa. Sampai toilet itu nggak saya pencet, nggak saya siram itu, saya lari aja bang. Takut itu. Bunda sampai nanya, kenapa lari? Nggak apa-apa bu, saya diem aja gitu. Itu kayak model, kayak ada orang pakai daster putih ya bang.
Kalau saya mikir kayak kuntilanak sih gitu. Saya sempat nggak percaya saya bang gitu. Ya situ saya udah mulai parno lagi bang, tuh takut lagi bang gitu. Sampai tidur nggak bisa lagi bang gitu. Ya udah saya habis itu saya masuk lagi nyiram kencing saya yang saya belum siram, takutnya kan diomelin ya bang ya. Saya siram lagi sambil takut itu bang gitu. Nggak ditemenin siapa-siapa itu ya bang. Saya habis itu kencing tidur, ya udah saya tidur ya bang. Besoknya saya juga kerja seperti biasa. Saya nggak tahu kenapa si bapak ini yang nggak pernah marah bang. Marah-marah ke saya. Gara-gara masalah sepele, masalah telat nganterin pesanan dan lupa dibikinin gitulah bang ya. Itu marah-marahnya benar-benar bang. Di situ saya sempat ngedon sih bang. Ya kok bisa tumben-tumben ya. Saya wajar sih. Mungkin karena turunnya omset. Ditambah si bunda juga ikutan marah-marah semua bang. Cuma saya nggak cerita kalau saya sering melihat sosok putih itu ya. Sama yang genderuwo yang di rumah dia saya belum cerita. Nah posisi saya udah berpikiran untuk resign bang. Udah mau pamit lah bang gitu ya. Dan posisi itu saya juga udah mulai komunikasi sama istri saya. Jadi pas saya udah mulai gajian kedua, ketiga itu saya juga udah mulai ngasih nafkah saya lah ya bang gitu. Nah, istri saya juga ngomong, udah pulang aja, kerja jangan jauh-jauh, deket-deket sini, begitu bang. Gitu. Ya udah, saya putusin, udahlah saya keluar bu, gitu. Saya pamit, tapi ditahan bang, udah nggak usah baper. Ya pikirnya, bunda sama bapak ngomongnya, gara-gara saya marahin, padahal saya nggak baper pak. Saya nggak karena marah, karena ada keperluan, alasannya begitu bang. Ya udah saya diizinin, dikasih gaji terakhir saya sama buat uang transport. Nyampe rumah saya juga pulang, pak ngomong istri saya pulang ya gitu. Tanya kerjaan di daerah Tangerang aja gitu. Ya udah saya pulang sampai Tangerang saya cerita semua. Ya seperti biasa lah ya, namanya orang kalau belum dikasih lihat kayak gitu pasti ngomongnya ya udah namanya orang hidup ya kan, di dunia pasti ada hal gaib lah gitu, ada temannya namanya pasangan manusia sama jin pasti ada lah gitu. 2 hari 3 hari saya istirahat di rumah, saya lama kerja dapat di warteg di daerah Jakarta. Dan daerah Jakarta dapat 2 minggu 3 minggu. Saya sempat ditawarin lagi sama bos saya. Ini warung udah mulai nggak ada kamu, keteter gitu ya bang. Om Junet udah keluar, kamu balik lagi ke sini. Saya tawarin gitu bang. Saya nego kan bang. Ya udah bu, ya pengennya saya dinaikin dikit gajinya, terus jangan marah-marah terus. Kan akhir-akhir itu kan habis itu kan ya marah-marah terus ya bang, hal sepele digede-gedein. Ya udah nggak apa-apa, nggak bakal marah-marah lagi. Kalau emang mau saya dikirimin umbal itu kayak ongkos dari buat tiket lah bang itu. Akhirnya saya pamit di warteg di Jakarta itu, dikasih gaji, saya pamit lagi ke situ, saya balik lagi ke tempat kerjaan saya dulu yang di Semarang itu, ikut sama bunda lagi. Dan ternyata saya sampai sana itu si bunda juga udah ngomong, di sini Om Juna udah nggak ada, ini udah diganti karyawannya sama Mbak Yuli. Sama anak sama emaknya dari situ semua bang gitu. Saya kerja sama Mbak Yuli nih. Jadi Mbak Yuli yang megang di warung yang di satu kios itu, saya di rumah gitu. Si Mbak Yuli ini kalau kata saya mah sotoy gitu ya bang ya, terlalu berani bang gitu. Setiap saya ngomong ngeluh kalau ada ini ada itu, kan karena ada kejadian saya waktu datang pertama itu kan saya tidur. Itu kan kayak tirai itu kalau emang ada angin kan seharusnya semua ya bang itu lumpuh. Kenapa satu doang itu ya bang di depan saya gitu. Tirainya itu ngembusan anginnya itu satu doang di situ. Saya cuma ngomong gitu, katanya ngomongnya dia lah itu mau tahu lo takut aja, pernah ngecengin saya begitu bang. Kata saya mah ya udah. Suatu saat kalau lo dikasih tahu itu kayak gitu, pasti lo juga takut gitu. Nah di situ saya ya udah, saya nggak anggap lah, udah biasa lah hal kayak gitu ya bang. Yang penting nggak wujud sosok lagi gitu bang. Ya udah saya tidur, besoknya saya disuruh nanti kerja seperti biasa jam 6, bangun jam 6 nih. Dan ternyata selama 3 minggu saya udah nggak kerja di situ, rutinitas di rumah itu yang bawa sajen masih bang.
Padahal itu yang saya ngeluhin, pernah saya ngomong kemarin kan. Saya ngeluh Pak, kalau saya disuruh nyiapin saya harus ke rumah bawa kembang, bawa teh, bahkan gula ke situ. Saya suruh yang lain aja gitu. Tapi tetap saya disuruh. Ya udah saya nggak mau suruh nemenin dia. Gitu. Ya saya ke situ lagi nemenin dia. Tapi waktu sekali 2 kali nggak ada apa-apa sih Bang. Gitu. Yang saya sosok genderuwo itu udah nggak ada. Belum saya diiniin. Tapi waktu saya balik maghrib dari situ jam 7 isaknya itu saya lagi bikin nasi goreng itu di belakang saya itu ada kayak bayangan juga. Nah bayangannya itu kayak ngeliatin saya, serem banget tuh, kayak nggak suka sama saya. Yang kemarin kan dia nggak kelihatan matanya, kalau itu saya seperti melototin ke saya itu. Habis itu saya melari itu, dan di waktu itu bosnya ada di luar, dan saya takut ngomong ke bosnya juga nggak percaya. Jadi serba bingung ya Bang, nggak mungkin itu hayalanmu katanya ngomong gini. Saya udah mulai parno lagi Bang itu. Saya ngomong, kan saya punya kenalan nih Mas Badut itu ya, yang saya ceritain di awal itu ya. Saya ngobrol, yang sering diunjukin sosok-sosok kayak gitu kok saya doang gitu. Om Junet kalau setiap saya ngomong kok nggak pernah ada nanggepin, sampai keluar juga. Anehnya kalau saya udah keluar kok ditawarin kerja lagi gitu loh Bang itu. Si Badut ini ngomong, Mas Badut ini, hati-hati, takutnya kamu nanti buat sasaran tumbal. Saya kan tahun 2025 saya sempat nggak percaya ya Bang. Masa sih kok sampai segitunya nekatnya, tapi masuk akal juga Bang gitu. Soalnya yang dikasih tahu tuh, yang dilihatin apa-apa itu sering saya Bang itu. Mbak Yuli itu sampai nggak percaya juga, nggak pernah dilihatin sama sekali, barang jatuh itu nggak ada. Nah, di situ saya coba berpikir positif, udahlah, nggak mungkin lah, orang bosnya udah kaya, gini-gini nggak mungkin lah. Ya, saya buat kerja lagi seperti biasa, saya kerja pagi ya saya beres-beres ngepel, malamnya saya juga ada pesanan saya bikinin gitu. Ya udah, situ tetap rutinitas tiap maghrib saya nyiapin kopi, teh, air, beli kembang kenongo 5.000 itu buat itu terus Bang. Berarti udah hampir sebulan lebih ya Bang, itu sampai jalan 2 bulan terus itu. Rutinitas itu. Waktu itu juga yang warung di Demang yang sudah omsetnya stabil, itu sepi Bang. Sepi dan posisi itu nyalainnya bukan ke orang yang nyerang tetangganya yang tadi saya awal ininya. Nyalainnya ke karyawan. Saya datang dari Tangerang lagi sini bawa aura negatif lagi gitu. Makanya sepi lagi. Kemarin kamu waktu nggak ada itu masih rame-rame, kok datang lagi kamu bawa sepi. Saya udah mau dijanjiin mau dibawa ke Sendang Al-Karomah, ada di foto saya yang gratis saya kirimin ya Bang ya. Sendang itu buat dimandiin Bang saya. Ya udah, saya namanya saya karyawan ikut-ikut aja ya Bang. Ya udah. Mungkin memang benar saya bawa aura negatif. Saya suruh mandi ke Sendang, ya mungkin buat diri saya sendiri biar bersih lah Bang gitu ya. Saya ikutin. Itu warung tutup maghrib. Berangkat ke sana, itu daerah Semarang Pegunungan sana Bang itu. Saya kurang ngerti tepatnya ya. Tapi namanya Sendangnya ada. Ya saya ikut saya mandi di Sendangnya itu. Saya iniin. Habis dari Sendangnya itu saya ke ziarah ke makam siapa ya, saya lupa Bang itu. Kita dari Sendang itu nggak jauh, si bapak sama ibu ziarah di situ. Saya ikutin, bos saya sama semuanya ngaji di situ, kelar. Terus sempat mampir dulu di warung, makan dulu ya buat ini. Terus pindah lagi ke makam wali siapa gitu ya, ziarah lagi di situ. Nggak ada apa-apa sih Bang, maksudnya normal-normal aja. Tapi habis kita kelar dari makam itu, waktu masuk mobil Bang, itu kita arah pulang dari situ, itu cuma saya doang. Kenapa kalau emang diwujudin ada, itu seperti pocong. Kenapa harusnya kalau pocong kan kalau udah mobil jalan kan, harusnya udah ya. Itu agak lama loh, sekian detik, 8 detik, 10 detik lah Bang. Itu kelihatan terus tuh. Saya dapat down loh, sama tutup mata saya itu kan. Saya nggak mau ngeliat, saya ngomong sama Mbak Yuli, itu apa ya gitu. Tahu saya diem aja, udah nggak usah ngomong-ngomong nanti bikin heboh, ntar aja nyampe rumah gitu.
Ya udah, habis itu nyampe rumah, saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuli. Tapi ternyata Mbak Yuli udah tahu. Emang yang dilihat di waktu di mobil itu kayak seperti pocong itu ya bener. Itu bener, dia juga ngelihat bang. Posisi ngobrol-ngobrol di situ sambil beresin air apa tuh baju-baju yang basah kan bekas mandi ya bang saya ini ya. Mbak Yuli juga ngomong, kayaknya saya juga nggak betah gitu. Takutnya kan pikirannya kan udah saya ngomong kan bang. Tapi saya tanya temen aku, ini kalau sering diiniin takutnya kayak buat kita dimakanin gitu bang. Ngobrol kok perasaan aku aja yang diunjukin kayak gitu. Tapi Mbak Yulinya juga ngomong, tenang lu nggak kamu aja, aku juga ngeliat tadi ya, aku percaya, ngomongnya gitu. Dan semenjak saya Mas Badut itu ngomong, hati-hati kalau udah sering ngeliat itu takutnya kamu ditumbalin apa gitu. Itu jadi hawa rasa takut saya itu semakin kenceng bang. Apa iya gitu ya. Tapi ada rasa nggak percaya juga gitu. Saya masih kerja seperti biasa. Pas habis dimandiin sayanya itu sama ziarah itu ya bang, tetap aja bang, warung tetap sepi. Yang di kios Demak itu juga sepi. Yang di rumah ikut sepi, padahal itu tulang punggungnya. Nah pas di kios Demak itu, sing salahnya ke saya, karena mungkin saya auranya masih negatif, perubahan sikap si bosnya lagi mulai marah-marah, mulai menuduh, katanya kita korupsi apa gimana. Ya udah saya nggak terlalu ambil pusing lah bang ya. Tapi kok tekanan dari gaib-gaibnya ini ya bang yang kenapa saya diserangnya saya terus gitu ya. Saya kontak sama istri saya, sempat ngomong sama orang tua juga, ibu saya, saksinya ibu saya bang ngomong, bu ini bosnya udah main orang pinter kayak gini gimana. Tapi ibu saya kan ngomongnya nggak tahu ya orang awam, udah biarin aja yang bosnya yang main orang pinter, yang penting kamu. Tapi ya, saya nggak cerita kalau saya sering diliatin kayak gitu. Tapi saya ceritain ke istri saya, ya udah istri saya bilang, udahlah nggak usah dipertahanin, takutnya kenapa gitu. Saya udah, saya mutusin asli itu bang, saya pamit sama bosnya lagi. Dia bilang kok pamit lagi, sempat ditahan lagi bang gitu. Janganlah, jangan gitu. Jangan, saya sebenarnya udah gaji 2,5 ya bang, sempat mau dinaikin, nanti saya naikin gaji. Tapi enggak lah pak, saya udah dipikir matang-matang, seperti tahan. Pas posisi itu dia sempat mau liburan, Sabtu minggunya itu saya dibayar, kan gaji udah dikasih ya bang. Habis itu dia ngomong, udah sehari lagi aja lu di sini ya gitu. Bantuin aku sama bunda dulu, kasihan anak-anak kan mau tak ajak piknik gitu. Kalau Mbak Yuli kan nggak bisa sendirian jaga, kamu kan yang senior di sini. Ya udah, saya turutin bang 1 hari itu. Dia piknik, saya sama Mbak Yuli. Ya udah, itu rumah itu udah rasanya udah beda banget bang itu. Sering ada dupa, ada apa itu kan seperti mengundang hal gaib sebenarnya bang itu. Saya takut saya juga ya bang, makanya saya udah sehari itu saya kelarin, saya pengen pulang bang. Yang lebih anehnya bang, saya kan udah hampir 2 bulan ini ya di rumah ya. Sebulan sampai di rumah itu, kenapa di rumah saya bisa saya ngelihat gendruwonya itu lagi itu loh bang. Mertua saya ya bang, jadi saya apa-apa kan kalau ada apa-apa pasti ngobrol sama mertua. Itu mertua saya nggak percaya, nggak ada ceritanya sini gendruwo, ada nggak ada. Sumpah demi Allah pak, itu ada bayangan hitam gede, nggak mungkin kalau nggak gendruwo, nggak mungkin loh pak. Percayanya orang tua sama bibi saya itu paling ya kuntilanak, ada pocongan tuh pasti ada di situ ya bang. Tapi kalau gendruwo kan nggak ada di situ, nggak ada, belum ada ceritanya lah bang dulu gitu. Itu saya sampai pada nggak percaya bang. Jadi ke bawah dari sana sampai ke sini. Saya sebenarnya masih ketakutan ini bang juga. Ya saya merencana sama istri, cuma saya disuruhnya ke Pandeglang ini bang. Nanti kalau ada waktu saya suruh ke Pandeglang, ada kenalan bapak mertua saya, kiai juga tuh buat hitungannya ngebersihin saya lah gitu bang gitu. Takut diteror kayak gitu kan bang. Minta doanya lah ya bang buat saya biar nggak diteror-teror lagi gitu ya bang. Ya ini sama pesan-pesan buat yang lain juga ya bang. Jika mungkin ikut orang yang mungkin nggak ada hal-hal yang udah mencurigakan, mending ditinggal aja bang. Mau gaji gede mau apa tuh tinggal aja bang. Soalnya kalau udah berhubungan kayak gaib mistis gitu emang beneran bang, nyiksa bang gitu, rasa ketakutan, nggak bisa tidur gitu kan ada aja bang gitu. Mending langsung ditinggal aja, itu pesan-pesan itu.
Tapi nih Bang, sekarang di tahun 2026 awal ya, awal tahun ya. Nah, si bos ini masih buka Bang di sana? Masih Bang, yang di rumah ya Bang, yang di perumahan itu ya. Tapi yang untuk di kios itu udah semi Bang dia. 2 hari buka, 1 hari tutup, 2 hari buka, udah kayak nggak jelas gitu Bang. Mungkin karena sisa kontrak masih ada, kadang mikir sayang gitu ya Bang gitu. Tapi untuk warungnya udah nggak sehat Bang. Nah, nih Bang Adit, kan tadi Bang Adit sempat bilang nih, ini tempat usaha bau amis atau bau anyir gitu kan. Nah, setelah itu pernah gak sih Bang ada kejadian kayak nasi atau lauk atau yang lain-lain tiba-tiba busuk gitu Bang? Demi Allah itu. Nasi itu nggak pernah awet 1 hari ya Bang. Kalau kita masak nasi malam itu ya, paginya udah basi. Soal itu saya berani sumpah apapun itu. Aneh-aneh, itu posisi di Magicom ya Bang. Pasti basi itu Bang. Harusnya kan namanya nasi ya. Harusnya kan seenggaknya seawet 2 hari lah ya. 1,5 hari itu ya. Itu baru masak malam Bang. Itu pagi udah Basi. basi. Itu yang di rumah ya Bang gitu. Kalau yang di penyetan belum sih Bang. Soalnya sering bikinnya ngepres ya nasi ya. Nah, terus tadi pertama yang Bang Adit bilang pekerja pertama Om Junet nih. Terus pas Bang Adit masuk lagi, ini Om Junet udah resign. Nah, itu Bang Adit tahu gak kenapa Bang Junet resign? Oh, sempat nyari tahu gak gitu? Sempet sih Bang, sempet saya nyari tahu. Tapi alasan dia itu ngiri sama saya. Karena gaji. Jadi dia berbanding gaji lah, minta gaji lebih, nggak diturutin sama bosnya apa gimana mungkin ya Bang. Tapi itu versinya si Mbak Yuli itu sih. Oke. Yang saya tanya gitu. Makanya saya sempat berpikirnya kok heran gitu ya Bang, aneh. Kenapa harus saya terus yang disuruh gitu ya. Ada posisi kemarin-kemarin kan masih ada karyawan yang lain gitu ya. Masalah naik motor juga bisa naik motor. Kalau ke sana kenapa harus saya gitu ya Bang. Terus masalah kayak ngelihat kayak begituan kok cuma sering-sering kok cuma saya gitu ya Bang. Terus takutnya kan ya kita nggak tahu niatnya bosnya apa ya. Waktu ketemu orang pintar kan kita nggak selalu ada di situ ya Bang ya. Nggak pernah melihat. Tapi kan kita jaga-jaga lah Bang gitu. Di badan saya itu udah rasa ketakutan udah luar biasa Bang. Saya takutnya ya semenjak Mas Badut tuh ngomong takutnya buat ini buat umbal lah apa mau dimakanin lah gitu. Takutnya itu kan Bang. Tapi kita nggak tahu niat bosnya apa, sebenarnya kita nggak tahu gitu. Cuman rasa ketakutan saya di situ Bang. Sampai saya balik Tangerang juga masih di si gendruwo itu ngeliatin sekali loh Bang saya Bang gitu. Alhamdulillah ya Bang agak tenang lah gitu. Kalau sering saya udah gila kali Bang gitu. Ya sebenarnya nggak pernah berpikir kalau mau dimakanin lah apa gitu, saya nggak pernah berpikir. Cuma saking seringnya saya ngelihat kayak gitu hal janggal-janggal, terus saya sering disuruh sajen itu, saya berpikirnya kenapa harus saya terus gitu loh Bang gitu. Saya berpikirnya situ, makanya saya mutusin udah nggak mau berurusan keluar lagi gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Adit ini. Semoga puasa kita lancar terus ya Sob ya, sampai nanti hari H Lebaran. Masya Allah, bentar lagi kita masuk ke akhir raya Idul Fitri. Ya 3 mingguan lagi lah, 2 minggu lebih lah kurang lebih. Wah, syuting di bulan puasa itu luar biasa ya. Subhanallah, mata ngantuk. Wah, itulah ujiannya kita berpuasa. Ngantuk. Tapi tetap semangat buat teman-teman di rumah, kita merinding syahdu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya dan lancar segala urusannya. Dihapus segala hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, panjang umur, yang pasti bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.